Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bacakan hadis dalam Sahih Bukhari lengkapnya ya. Imam Bukhari menulis atau memberikan subtema babur rajuli ya'tamu bil imami an ya'tamma bin nasi bil ma'mum, an ya'tamman nasu bil ma'mum. Bab tentang seseorang yang ikut imam lalu manusia ikut makmum atau jamaah ikut makmum. Jadi dalam satu sholat itu ada bukan dua sih ya, tapi seseorang dia ikut kepada imam, lalu yang lain ikut kepada orang ini, bukan ikut kepada imam yang pertama itu. Itu kira-kira. Hadisnya Aisyah radhiyallahu anha qalat, ya hadis dari Aisyah tadi, lamma saqula ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika sakit Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah semakin parah sehingga beliau tidak bisa bangun. Ja'a Bilalun yu'dhinuhu bis shalah. Bilal datang menginformasikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa sudah waktunya untuk salat. Jadi biasanya Bilal selesai azan, lalu setelah itu menunggu sampai waktu iqamah. Nah, sebelum beliau iqamah, kalau dilihat Rasul belum masuk, maka beliau datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam informasikan, ya Rasul, ini sudah masuk waktu sholat, saya mau memandangkan iqamah. Ngasih tahu. Faqala, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal, muru Abu Bakrin an yusalliya bin nas. Tolong minta Abu Bakar untuk mengimami salat. Faqultu, lalu Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, inna Abu Bakrin rajulun asif. Ya Rasul, Abu Bakar itu orang yang cengeng, dalam bahasa kita dalam tanda kutip ya, cengeng sekali. Jadi kalau ketemu ayat-ayat tentang azab nangis, ketemu ayat tentang rahmat nangis, ayat berbicara tentang neraka nangis, ketemu ayat berbicara tentang surga nangis. Jadi gampang sekali nangis Abu Bakar ini. Kalau mengimami orang dikit-dikit nangis, nggak kelar-kelar sholatnya, lama gitu. Subhanallah. Abu Bakar tuh hatinya tuh lembut sekali ya, gampang sekali nangis. Jadi kalau engkau tunjuk beliau sebagai imam ya Rasul, ini gampang sekali menangis, baik bacaannya jahar ataupun sir. Pokoknya kalau ketemu tentang azab nangis aja. Bahkan di Al-Fatihah saja nangis, di surat Al-Fatihah ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, itu aja udah nangis tuh Abu Bakar tuh. Masya Allah, hatinya lembut sekali. Kalau kita, biar kata ayat tentang azab, dua hancurkan, dikasih minum dari air mendidih panas, nanah bercampur darah, begitu diminum mukanya hancur, begitu masuk ke dalam kerongkongannya ususnya berantakan, tetep nggak ada nangis, nggak ada, biasa aja gitu. Mungkin karena nggak ngerti kali ya. Wasukumaan hamiman. Aduh, Abu Bakar itu dikit-dikit nangis, gampang sekali nangis. Masya Allah. Wa innahu mata ma yuqimu maqamak la yusmi'in nas. Jadi kalau Abu Bakar jadi imam itu ya Rasul, suaranya itu lembut, pelan. Nanti nggak kedengeran sama orang di belakang. Jadi pas Allahu Akbar, karena sambil menangis kan menahan tangis. Allahu Akbar. Nanti yang belakang nggak denger tuh. Mau ruku, i'tidal, sujud, seterusnya. Kata Aisyah, falau amarta Umar, kalau boleh usul sih mendingan Umar aja jadi imam. Ini kata siapa? Aisyah. Kata Rasulullah, muru Abu Bakrin yusalli bin nas, suruh Abu Bakar jadi imam. Fakultu li Hafsah, maka saya cari Hafsah putrinya Umar bin Khattab, juga Ummul Mukminin. Quli lahu inna Abu Bakar rajulun asif wa innahu mata yaqum maqamak la yusmi'in nas falau amarta Umar. Hafsah, tolong kasih tahu Rasulullah,
Abu Bakar itu rajulun yang sangat mudah tersentuh dengan Al-Quran, gampang sekali menangis. Suaranya itu pelan, nanti orang nggak dengar. Seandainya engkau suruh Umar, itu lebih baik. Maka Hafsah sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala inna kunna la antuna sahibu Yusuf. Kalian ini seperti wanita-wanita di zaman Yusuf alaihissalam. Maksudnya siapa? Zulaikha. Ketika Zulaikha mengundang wanita-wanita kerajaan untuk bertamu di rumahnya, ya, tujuannya apa? Kelihatannya ingin menghormati para tamu, tapi sebetulnya ingin merendahkan dengan memperlihatkan bagaimana nanti mereka tergoda dengan Yusuf alaihissalam. Jadi maksudnya kata Rasulullah, udahlah, nggak usah ikut-ikutan, ini urusan laki-laki gitu. Jadi nggak usah merajuk-rajuk begitu. Khawatirnya Aisyah itu bilang jangan Abu Bakar, tapi sebetulnya ingin menunjukkan bahwa Abu Bakar ini begini gitu. Jadi jangan, tapi ingin memperlihatkan kelebihan Abu Bakar. Ya. Jadi kelihatannya kayak mau ngasih tahu kekurangan Abu Bakar. Jangan Abu Bakar jadi imam. Kenapa? Gampang nangis orangnya. Kenapa gampang nangis? Karena beliau itu hatinya lembut sekali. Ketemu ayat ini nangis, ketemu ayat ini menangis. Nanti saking lembutnya suara hatinya itu mempengaruhi kelembutan suaranya. Nanti nggak terdengar. Seolah-olah kan kekurangan itu. Tapi sebetulnya ingin menunjukkan kelebihan Abu Bakar. Bahwa Abu Bakar itu Masya Allah, hatinya itu sangat tersentuh dengan Al-Quran. Rasul nggak mau itu. Dan Rasul tahu memang Abu Bakar memiliki kelebihan yang begitu luar biasa. Maka kata Rasulullah, inna kunna la antuna sahibu Yusuf. Nah, kalian ini perempuan ini seperti wanita di zamannya Yusuf, maksudnya Zulaikha. Muru Abu Bakrin bis salah. Ya, muru Abu Bakrin bis salah, yusalli bin nas. Jadi, kasih tahu atau perintahkan Abu Bakar untuk mengimami manusia. Maka akhirnya Bilal keluar ke masjid belum menyampaikan pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu menjadikan Abu Bakar radhiyallahu an sebagai imam. Maka majulah Abu Bakar, takbir, Allahu Akbar. Falamma dakhala fi shalah, pas udah mulai Abu Bakar salat, mengimami salat, takbiratul ihram, jamaah juga sudah takbiratul ihram. Wajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nafsihi khiffatan. Rasul merasakan agak enakan gitu. Maksudnya sakitnya nggak terlalu parah-parah banget, kayaknya agak bisa nih keluar ikut salat berjamaah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam yuhadi baina rajulaini wa rijlahu takhuttani fil ard. Masyaallah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasakkan dirinya untuk jalan gitu, meskipun dengan menyeret kaki beliau, ya, minta dipandu, ya bukan dipandu, ditandu lah ya. Jadi memegang dua laki-laki itu jalan memaksakan diri, kakinya nggak bisa melangkah karena kalau nampak itu nggak kuat, jadi diseret kaki beliau datang. Begitu hatta dakhala masjid, sampai masuk masjid. Falamma sami'a Abu Bakar hissahu dhahaba Abu Bakrin yata'akhkhar. Maka begitu Abu Bakar menyadari, wah Rasul datang nih, maka beliau mundur. Ketika mau mundur, fa'auma'a ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul mencegah Abu Bakar, jangan, nggak usah mundur. Jadi tetap di posisi semula. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam minta didudukkan di samping Abu Bakar radhiyallahu an, sebelah kiri beliau. Jadi Abu Bakar sebelah kanan, Rasulullah sebelah kirinya Abu Bakar. Jadi Abu Bakar berdiri, Rasul duduk di sebelah kirinya Abu Bakar radhiyallahu an. Fakana Abu Bakrin yusalli qa'iman. Abu Bakar salatnya dalam posisi berdiri. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli qa'idan. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam salat dalam posisi duduk. Jadi Rasul duduk salatnya, Abu Bakar salatnya berdiri. Makmum semua berdiri salatnya. Lalu
yaqtadi Abu Bakrin bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wan nasu muqtaduna bi salati Abi Bakar. Jadi Abu Bakar itu ngikut gerakannya Rasulullah. Sementara makmum semua jamaah para sahabat itu ikut sholat gerakannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di sini ada beberapa pelajaran. Yang pertama, bolehnya makmum berdiri di samping imam. Meskipun di belakang ada, dalam beberapa kondisi, misalnya sempit tempat sholatnya ya. Kalau di masjid kita sih cukup lah sampai ke belakang, nggak perlu ada yang diri di samping imam. Tapi misalnya satu kondisi penuh nih, penuh luar biasa, ya. Nggak ada lagi tempat, maka boleh sholat di samping imam. Imam sini di sampingnya, sejajar. Di depan nggak boleh, karena siapa yang ingin sholat di depan imam, posisinya nggak boleh berdiri, harus berbaring, disolatin, tiduran posisinya. Kalau berdiri sejajar dengan imam, boleh, boleh. Sebelah kanan atau sebelah kiri, tergantung hajah. Boleh sebelah kanannya saja, boleh juga kalau sempit sebelah kiri dan sebelah kanannya. Kita sholat misalnya di masjid atau musolanya stasiun, musolanya bandara, musolanya terminal yang sempit sedikit. Ya. Sementara jamaah banyak membludak, boleh sholat di depan makmum yang lain, maksudnya di samping imam, boleh. Berdasarkan hadis ini. Itu pertama. Yang kedua, afdaliyatu sayyidina Abi Bakar an sa'iris sahabah ajma'in. Yang kedua adalah menunjukkan kemuliaan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Nah, ini diantara satu diantara kemuliaan-kemuliaan dan keutamaan Abu Bakar dibandingkan sahabat yang lain. Banyak sekali kemuliaannya ya. Abu Bakar ini adalah orang yang pertama kali mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan laki-laki dewasa. Dan beliau kalau mengimani itu nggak pakai tanya, nggak perlu masuk akal atau tidak masuk akal, bahkan nggak perlu nanya ke Rasulullah, ini benar ya Rasul, nggak. Rasul ngomong langsung sami'na wa ta'na, nggak pakai tanya-tanya Abu Bakar itu. Bahkan ketika peristiwa Isra Mi'raj saja kan, ketika itu beliau sedang tidak di Mekah, di luar. Begitu sampai ke Mekah, gembong-gembong Quraisy itu mendatangi Abu Bakar. Kita lihat nih Abu Bakar, dia masih mau nggak berteman sama Muhammad. Kita ceritakan bagaimana Muhammad menyampaikan kepada kita kisah yang sangat nggak masuk akal. Bagaimana mungkin habis Isya dia bilang melakukan perjalanan ke Al-Aqsa, dari Al-Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, tembus langit ke-7, lalu balik lagi ke Mekah sebelum masuk waktu subuh. Kita aja dari Mekah ke Aqsa, ke Palestina itu butuh waktu sekitar 6 bulan PP. 6 bulan. Ini dia bilang ke Aqsa dan naik ke langit ke-7 lalu turun lagi, nggak sampai semalam. Maka diceritakan kepada Abu Bakar. Kata Abu Bakar, siapa yang cerita seperti itu? Muhammad. Nah, coba lihat teman ente tuh, stres nggak tuh? Gila nggak tuh? Mungkin nggak? Abu Bakar, kau kan pernah ke Aqsa, ke Palestina. Nggak mungkin kan semalam bisa sampai dan balik lagi tuh nggak mungkin. Kata Abu Bakar, kalau itu yang bilang Muhammad, bahkan lebih dahsyat dari itu pun saya percaya. Nah, kata orang kafir Quraisy, ini lebih gila lagi nih. Dia percaya bahkan belum ketemu dengan Muhammad, baru kita kasih tahu ini Muhammad yang menyampaikan, dia langsung percaya. Luar biasa. Gimana Abu Bakar tuh? Nggak pakai tanya-tanya, ya, nggak pakai analisa-analisa, nggak pakai, wah itu udah keimanan yang luar biasa itu. Pokoknya kalau Allah dan Rasulnya yang bilang sami'na wa ta'na, kami dengar, kami taat. Abu Bakar juga merupakan mertua Rasulullah, juga merupakan sahabat yang menginfakkan hartanya itu nggak pernah tanggung-tanggung, semua hartanya diinfakkan untuk di jalan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menemani Rasulullah hijrah, dari sekian banyak sahabat yang diminta untuk menemani keberangkatan Rasulullah hijrah, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bahkan ketika Rasul sedang sakit seperti ini pun, yang diminta untuk menggantikan Rasulullah jadi imam, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini diantara kemuliaan dan keutamaan Abu Bakar dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Maka sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika terjadi sengketa di Bani Saqifah itu ya, Saqifah Bani Sa'idah itu
Semua sahabat akhirnya membaiat Abu Bakar radhiyallahu an. Padahal Abu Bakar membaiat Umar. Ya, kata Abu Bakar, berikan tanganmu Umar, aku baiat, kaulah yang menjadi pemimpin, menggantikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, enak aja, ente yang harus menggantikan. Karena ente mempunyai kelebihan bla 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 bla, disebutkan oleh Umar bin Khattab. Maka semua sahabat ridha, Abu Bakar menjadi pengganti Rasul sallallahu alaihi wasallam, khalifatu Rasulillah ya. Yang berikutnya jawazul i'timami bil makmum. Bolehnya mengikut kepada makmum, boleh. Ya. Jadi kita sholat mengikut gerakan makmum, boleh. Kapan? Ketika beberapa kondisi tertentu. Misalnya kayak masbuk telat. Ini ada makmum, dia telat juga. Kita datang, imam udah selesai. Maka boleh menjadikan makmum itu yang dia menyempurnakan sholatnya untuk jadi imam. Bahkan kita sampaikan kemarin, jangankan yang makmum yang menyempurnakan sholatnya, bahkan orang yang sholat sunnah pun boleh kita jadikan sebagai imam. Atau misalnya kalau dalam kondisi sholat berjamaah yang sangat banyak sehingga membludak jamaahnya sampai keluar-luar masjid ya. Misalnya Jumatan ini sampai keluar-luar kan terhalang tuh misalnya di luar situ. Dia ikut gerakan mana? Dia ikut melihat gerakan imam yang makmum yang ada di depannya. Itu boleh. Ya. Karena imam di sini terlalu jauh. Dia ikut komandonya Allahu Akbar tapi ikut gerakan imam yang makmum yang di depannya, itu boleh. Maka itu salat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu sah ya. Meskipun safnya terpisah. Ya. Kan kalau di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram kadang-kadang itu orang-orang itu mau sholat itu yang di dekat-dekat pintu keluar, di depan padahal masih banyak yang kosong itu. Karena kita udah iqamah, orang sudah pada takbiratul ihram, nggak bisa kita masuk ke depan. Akhirnya ya keluar-luar semua tuh. Sah nggak sholatnya? Sah. Sampai ke jalan-jalan, sah nggak? Sah. Selama punggung makmum itu kelihatan. Gitu. Jadi ada makmum di depan kita itu kelihatan. Kita yang di dalam melihat punggung makmum, nanti yang di luar lihat terus sampai ke jalan-jalan. Di jalan dia sah selama ada makmum yang ikut ke depan itu yang kelihatan. Jadi bersambung makmumnya itu. Meskipun safnya terputus, boleh. Ya. Yang tidak boleh itu kalau ngelihat punggung makmumnya lewat layar kaca, itu nggak boleh. Misalnya, Ustadz, boleh nggak kita ikutan taraweh dengan Masjidil Haram? Di mana Bapak ikutnya? Di Witana Harja. Ya nggak boleh, kan saya lihat punggung imam Ustaz lewat TV, itu nggak boleh. Itu nggak sah. Tapi kalau kita masih di sana, di jalan-jalan misalnya, selama masih lihat punggung makmum itu boleh. Jadi al-iqtida bil makmum, jadi jawazul itimami bil makmum berdasarkan di sini. Yang berikutnya jawaz raf'is sauti bit takbir li isma'il makmumin. Bolehnya mengeraskan suara takbir dan juga tasmi' kalau pas i'tidal makmum ya, boleh demi memperdengarkan kepada makmum yang lain. Zaman itu belum ada mikrofon, jadi suara Rasulullah nggak kedengeran. Maka suara Rasulullah karena sedang sakit maka pelan. Allahu Akbar. Abu Bakar yang mengucapkan Allahu Akbar. Nanti yang di belakang semua ikut gerakannya Abu Bakar radhiyallahu an. Nah, itu adanya syariat Bilal sekarang itu ya. Istilahnya Bilal ya. Padahal Bilal diambil dari nama sahabat. Jadi sholat ada imam, kemudian ada salah satu makmum itu yang pegang mikrofon. Imam Allahu Akbar, nanti ada Allahu Akbar. Nah, untuk kondisi sholat yang jamaahnya banyak, nah, itu boleh. Kenapa nggak cukup dengan imam? Nah, karena boleh mengeraskan salah satu jamaah, mengeraskan bacaannya demi memperdengarkan kepada makmum yang di belakang yang jauh, boleh. Di Masjidil Haram itu dipraktekkan, di Masjid Nawawi dipraktekkan, di masjid-masjid di Indonesia juga banyak dipraktekkan, terutama dalam sholat-sholat yang jumlah jamaahnya banyak, seperti Jumatan di hari Jumat itu yang jamaahnya banyak, atau salat Id, nah itu boleh. Ada syariatnya. Yang berikutnya
Jawazul iqtida bi sautil makmum, boleh kita ikut gerakan dengan suaranya makmum, boleh. Ustaz, boleh nggak misalnya nih, ini jamaahnya nggak banyak, nggak membludak, tapi imam nih pelan, nggak kedengeran, nggak pakai mic misalnya, boleh nggak di belakang kita mengeraskan? Boleh. Jadi imam Allahu Akbar, di belakang nggak kedengeran, Allahu Akbar di belakang, boleh yang mengeraskan suaranya, sehingga makmum-makmum yang lain kemudian ikut lewat ucapan atau suaranya salah satu makmum yang mengeraskan suara tadi, boleh. Yang berikutnya, jawazu salatil qaimi khalfal qa'idi wa fihi khilaf. Bolehnya salat berdiri mengikut kepada imam yang salatnya duduk. Tapi ini khilaf. Jumhur ulama mengatakan nggak boleh. Kalau imamnya berdiri, makmum harus berdiri. Imamnya duduk, makmum harus duduk. Imamnya berbaring, makmum pun harus berbaring. Jadi harus sama gerakannya. Ya, tapi mestinya kalau dia hanya bisa berbaring ya jangan ngimamin lah ya. Ini jumhur ulama, kecuali Imam Ahmad. Imam Ahmad itu mengatakan boleh. Jadi imam lagi sakit misalnya, posisinya duduk pakai kursi, makmum semuanya berdiri, itu boleh. Menurut Imam Ahmad berdasarkan hadis ini. Tapi jumhur ulama menolak berdasarkan hadis yang sebelumnya yang kita sampaikan, ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam dijadikan sebagai imam untuk diikuti. Kalau imam salatnya berdiri, maka kalian semua salat berdiri. Kalau imam salatnya duduk, maka kalian semua salatnya harus qu'udan, duduk semua, kata Rasulullah. Hadis itu yang dijadikan pegangan oleh jumhur ulama, bahwa tidak boleh berbeda dengan imam. Jadi kalau imamnya duduk, semua makmum harus duduk. Adapun hadis ini menurut jumhur ulama itu kekhususan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena begitu ditanya oleh Rasulullah SAW begitu selesai, Abu Bakar, kenapa kau tidak mau mengimami? Jadi Abu Bakar mau mundur, ditahan oleh Rasulullah, tetap jadi imam. Tapi Abu Bakar nggak mau. Akhirnya Rasulullah SAW yang menjadi imam, Abu Bakar yang ikut kepada Rasulullah SAW. Begitu ditanya, kenapa Abu Bakar kok nggak mau? Nggak apa-apa, saya jadi makmum, kata Rasulullah. Kata Abu Bakar, tidak pantas untuk anaknya Abu Quhafah itu mendahului Rasulullah SAW. Lalu beliau membaca ayat surat Al-Hujurat, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, tidak pantas, tidak boleh kalian mendahulukan Allah, apa istilahnya? Mendahului Allah dan Rasulnya. Di Allah dan Rasulnya belum menetapkan putusan, kalian sudah mengambil keputusan duluan. Atau ya itu tadi termasuk posisi imam. Ada Rasul, kok saya jadi maju di depan? Nah itu nggak boleh, nggak pantas, kata Abu Bakar radhiyallahu an. Padahal boleh, kata Rasulullah, boleh. Ada saya, kamu di depan nggak masalah, kata Rasulullah. Tapi adab Abu Bakar nggak mau saya. Ada Rasul, kok saya jadi imam? Nggak mau. Ya, maka menurut jumhur ulama ini kekhususan untuk Abu Bakar dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak berlaku untuk kita. Nah, karena kan takbiratul ihramnya duluan Abu Bakar atau Rasulullah? Duluan Abu Bakar. Abu Bakar sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Semua sahabat sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Lalu datang Rasulullah, takbir belakangan. Lalu tiba-tiba Abu Bakar menjadikan Rasul sebagai imam. Kalau dalam hukum normal kan nggak boleh, makmum duluan takbiratul ihramnya dengan imam. Ini Ustaz Ilyas masih sufufakum, kita sudah Allahu Akbar, kan nggak boleh, haram mendahului imam. Tapi pada kondisi ini kekhususan untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Bakar radhiyallahu an, maka ini tidak bisa diberlakukan untuk umum. Itu menurut jumhur ulama. Kecuali Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan boleh selama imam itu bisa diikuti. Jadi meskipun sakit dalam kondisi duduk, tapi dia masih bisa mengimami. Nah, itu boleh diikuti. Tapi kalau tidak, maka tidak.